Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Halo? Pernah nggak sih Anda merasa ragu, tapi bingung gitu, seberapa ragu ya? Atau sebaliknya, yakin tapi ya seberapa yakinnya itu, kan? Nah, persis. Gimana kalau kita bisa ngasih angka gitu ke perasaan nggak pasti itu? Menarik itu. Hari ini kita bakal fokus banget nih, kita gali bab 2 dari materi yang Anda kasih. Misinya itu mencoba menjinakkan ketidakpastian. Dengan angka ya. Betul, dengan memberinya angka. Kita kupas tuntas deh gimana caranya, kenapa ini penting, sama apa aja tantangannya. Siap. Mungkin ada yang mikir, ngapain repot-repot ngasih angka ke sesuatu yang rasanya subjektif banget. Pertanyaan bagus itu. Tapi coba ingat lagi deh, kasus dilema besar sebelum serangan di Abet-Abet itu loh, yang menewaskan Osama bin Laden. Oh iya, ingat saya. Itu kan ada beda pendapat tajam banget ya di kalangan intelijen. Betul. Ada yang bilang peluangnya kecil, ada yang optimistis banget. Iya, ada yang bilang cuma 30-40% bin Laden ada di sana. Tapi ada juga yang yakinnya 80-90%. Jauh banget ya rentangnya. Nah, menghadapi ketidakpastian kayak gini, Presiden Obama waktu itu akhirnya, gimana ya, menyederhanakannya jadi 50-50. Setengah-setengah gitu ya sebelum ambil keputusan besar. Iya, sebelum akhirnya menyetujui serangan yang resikonya tinggi banget. Ini contoh ekstrem sih, tapi kelihatan banget kan betapa pentingnya kita bisa ngukur atau paling nggak ya mengartikulasikan level keyakinan kita. Apalagi kalau taruhannya gede ya. Betul. Dan ini tuh bukan cuma soal nebak-nebak atau pakai feeling aja, sebetulnya. Oh gitu? Ada metodenya? Kembangin buat nguji, bahkan ngelatih kemampuan kita menilai probabilitas. Materi yang Anda share ini ngenalin pendekatan menarik, Pendekatan apa tuh? lewat semacam kuis gitu. Tapi tujuannya bukan cuma ngetes pengetahuan doang. Terus? Lebih dalam lagi, buat ngukur seberapa pas atau terkalibrasi level PD kita sama kenyataan. Wah, menarik kalibrasi PD ya. Dan yang bikin lebih oke lagi, ada sistem penilaiannya. Khusus dirancang biar kita dapat insentif kalau kita jujur sejujur-jujurnya soal level keyakinan kita. Oh, jadi sistem skornya didesain biar kita nggak bohong soal seberapa yakin kita. Tepat. Mari kita coba bedah deh gimana sistem ini jalan dan kenapa ini relevan. Oke. Kita mulai dari konsep kuis penilaian kepercayaan diri ini ya. Boleh. Di materi ini kan dijelasin ada kuis trivia tapi ada sentuhan uniknya nih. Iya, bukan kuis biasa. Kita nggak cuma milih jawaban A atau B gitu kan, tapi kita juga harus ngasih skor keyakinan kita. Betul. Bisa skala 1 sampai 10 atau mungkin persentase. 60%, 70%, 90% gitu. Nah, ini bukan main-main ya. Ini cara serius buat refleksi dan ngukur kalibrasi penilaian kita. Iya. Seberapa sering sih keyakinan kita itu cocok sama kenyataan? Itu intinya. Paham. Nah, kuncinya memang di sistem penilaiannya. Sering disebut proper scoring rule. Aturan skor yang tepat. Proper scoring rule. Proper di sini maksudnya gimana? Cuma benar gitu aja? Bukan cuma benar dalam arti biasa. Secara teknis, proper itu merujuk ke aturan yang secara matematis didesain. Didesain gimana? Biar skor tertinggi kita itu cuma bisa tercapai kalau dan hanya kalau kita ngelaporin tingkat keyakinan kita yang sebenarnya. Oh, jadi nggak ada untungnya pura-pura lebih yakin atau kurang yakin. Persis, nggak ada celah buat itu. Makanya ini penting buat dapat ukuran yang akurat soal kemampuan menilai seseorang. Oke, terus di materi ini dibahas aturan skor yang mana? Yang dibahas spesifik itu aturan skor kuadratik, semacam variasi dari Brier score. Skor kuadratik. Kedengerannya matematis banget nih. Iya, tapi coba kita pahami intuisinya aja ya, nggak usah pusing sama rumusnya. Boleh. Bayangin gini deh, aturan ini ngasih hukuman yang makin berat secara eksponensial kalau kita salah pas bilang yakin banget. Maksudnya? Misalnya nih, beda penalti antara salah dengan yakin 70% sama salah dengan yakin 80% itu gak sebesar beda penalti antara salah dengan yakin 90% dan salah dengan yakin 100%. Oh, jadi kalau udah pede banget tapi salah, hukumannya jauh lebih berat. Betul. Lompatan keyakinan di level ekstrim, kalau ternyata salah, skor kita anjloknya drastis banget. Kayak pasang taruhan besar lah. Kalau meleset ruginya juga gede. Oke. Masuk akal. Jadi bikin mikir 2 kali sebelum ngaku yakin 100% ya? Nah, itu dia. Mendorong refleksi yang lebih jujur. Sebaliknya gimana? Kalau bener? Kalau jawaban kita benar, hadiah skornya juga lebih gede kalau kita bilang tingkat keyakinan kita lebih tinggi. Jadi bener dengan yakin 90%, skornya lebih bagus daripada bener tapi cuma yakin 60%? Tepat.
Jadi sistem ini secara alami menghargai dua hal, akurasi dan kejujuran soal tingkat keyakinan. Oke, materi ini juga ngebandingin sama aturan skor yang lebih simpel ya, yang di tabel 2.4 itu. Iya, sebagai kontras. Katanya kalau pakai aturan simpel itu, kadang malah lebih untung kalau kita melebih-lebihkan keyakinan kita. Bisa jadi gitu. Makanya kelihatan kan betapa pentingnya desain aturan skornya. Kalau tujuannya emang mau ngukur kemampuan menilai yang sebenarnya. Oke, jadi aturan skor yang proper ini penting banget ya. Krusial. Karena memungkinkan kita ngevaluasi dua aspek penting dari kemampuan menilai ketidakpastian, kalibrasi dan diskriminasi. Nah, itu dia, kalibrasi dan diskriminasi. Tanpa sistem penilaian yang tepat, susah bedain mana yang cuma hoki, mana yang beneran ahli dalam bikin prediksi probabilitas. Oke, kalibrasi dan diskriminasi kedengeran agak teknis nih. Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Maksudnya apa sih? Tentu. Kita mulai dari kalibrasi dulu ya. Oke, Kalibrasi yang bagus itu artinya penilaian probabilitas Anda secara umum nyambunglah sama frekuensi kejadian di dunia nyata. contohnya gimana? Misalnya kalau Anda sering bilang, saya 70% yakin soal ini. Di banyak kesempatan beda. Nah, idealnya sekitar 70% dari hal-hal itu emang beneran terjadi atau bener adanya. Oh, jadi kalau kita bilang 70% yakin, ya harusnya 7 dari 10 kali benar gitu ya, rata-rata. Kurang lebih gitu. Kalau ternyata cuma 50% yang benar, artinya Anda cenderung terlalu pede, overconfident. Sebaliknya, kalau 90% benar, Anda malah terlalu kurang pede, underconfident. Jadi kalibrasi itu soal seberapa klop peta mental probabilitas kita sama kenyataan. Paham. Jadi kalibrasi itu soal akurasi rata-rata dalam jangka panjang. Terus kalau, Diskriminasi. diskriminasi, kadang disebut juga resolusi. Ini kemampuan Anda buat bedain. Bedain apa? Bedain antara kasus-kasus di mana sesuatu itu lebih mungkin terjadi sama kasus-kasus di mana sesuatu itu kurang mungkin terjadi. Bukan cuma soal rata-rata ya berarti. Jawaban yang benar dibandingin sama yang nggak terjadi atau jawaban yang salah. Contohnya. Peramal cuaca yang hebat itu contoh klasik. Oke. Mereka nggak cuma terkalibrasi bagus. Maksudnya, kalau bilang 80% hujan, ya biasanya emang hujan 8 dari 10 kali. Terus? Tapi, mereka juga punya diskriminasi yang bagus. Mereka bisa bedain dengan jelas mana hari yang potensi hujannya tinggi banget, misal 90%, mana yang rendah banget, misal 10%. Nggak cuma main aman di sekitar 50% terus ya. Nah, itu dia. Kemampuan membedakan inilah yang disebut diskriminasi. Ini menarik banget. Jadi penilai yang bagus itu idealnya punya dua-duanya ya. Kalibrasi pas, diskriminasi tajam. Betul sekali. Nah, ngomongin soal penilai yang baik, materi ini membawa kita ke analogi hewan yang terkenal banget nih. Oh, yang itu ya. Iya, dari penelitian Philip Tetlock. Perbedaan antara landak, hedgehog, sama rubah, fox. Ini beneran gubah cara saya ngeliat pakar deh. Haha, iya. Itu temuan yang sangat berpengaruh memang. Tetlock itu kan setelah bertahun-tahun neliti ribuan prediksi dari ratusan ahli di mana-mana. Iya, nemuin pola ini ya. Betul, landak itu tipe pemikir yang punya satu teori besar. Satu ide utama buat ngejelasin banyak hal. Kayak punya satu kacamata buat lihat semua masalah gitu. Bisa dibilang gitu. Mereka seringnya pede banget, karismatik, pinter bela pendapatnya. Tapi, Ironisnya, riset Tetlock nunjukin kalau landak ini, apalagi di bidang keahlian mereka sendiri, seringkali prediksinya di bawah rata-rata akurasinya. serius? Bahkan kadang lebih jelek dari sekedar nebak acak. PD-nya tinggi, tapi performa prediksinya rendah. Wah, itu cukup mengejutkan ya. Terus kalau rubah gimana? Nah, rubah kebalikannya. Mereka cenderung lebih skeptis sama teori tunggal yang ngejelasin segalanya. Lebih hati-hati gitu. Lebih pragmatis, ngambil info dari banyak sumber, sudut pandang beda-beda, mereka ngakuin dunia ini rumit, nyaman sama nuansa dan ketidakpastian. Yang penting, apa ciri rubah ini? Yang paling penting, mereka mau ngaku salah, belajar dari pengalaman, dan update pandangan kalau ada bukti baru. Dan hasilnya? Hasilnya, Tetlock nemuin kalau rubah secara konsisten jadi peramal yang jauh lebih baik dari landak. Meskipun mungkin nggak sepede landak ya. Betul. Mungkin nggak sekarismatik, tapi prediksi mereka lebih akurat dan terkalibrasi. Materi Anda itu kan ngutip Dan Gardner ya, yang nulis buku bareng Tetlock juga. Iya, ada 3 ciri katanya. Nah, itu ngerangkum 3 karakteristik kunci peramal unggul yang klop banget sama ciri rubah. Pertama,
agregasi. Agregasi, maksudnya? Mereka aktif nyari dan gabungin banyak potongan info, perspektif beda, bahkan mau kerja tim. Oke, yang kedua? Kedua, metakognitif. Atau gampangnya, kemampuan mikirin cara kita mikir. Mikirin cara kita mikir. Iya, rubah yang bagus itu sadar sama potensi bias kognitifnya sendiri. Kayak cenderung nyari konfirmasi doang, atau terlalu pede, dan mereka aktif ngatasin itu. Oke, terakhir. Ketiga, kerendahan hati intelektual. Mereka ngakuin batas pengetahuannya, mau bilang saya gak tahu atau saya gak yakin, dan fleksibel buat ubah pikiran. Wah, ini pelajaran penting banget ya. Keraguan dan fleksibilitas itu bisa jadi aset. Justru itu, aset terbesar dalam menilai ketidakpastian. Ini bikin kita mikir ulang ya soal cara kita nilai komentator atau pakar yang sering kita dengar. Betul, mereka lebih mirip landak atau rubah. Dan mungkin yang lebih penting jadi cermin buat diri sendiri juga. Kita nih cenderung jadi landak atau rubah ya kalau lagi nilai situasi. Pertanyaan bagus untuk refleksi. Penting juga nih ditekankan. Kalau ngukur probabilitas kayak gini tuh bukan cuma latihan akademis atau main kuis aja kan ya? Jelas bukan. Materi ini ngasih contoh aplikasi praktis yang relevan banget. Proses wawancara ahli onkologi, spesialis kanker itu. Oh iya, untuk menggali keyakinan mereka soal obat baru ya. Betul, buat menggali atau mengelisitasi keyakinan subjektif mereka soal potensi efektivitas kandidat obat baru. Dan info itu dipakai buat apa? Info itu yang diubah jadi angka probabilitas, jadi masukan krusial buat ngerancang uji klinis, biar efisien dan etis. Nah, ini nunjukin gimana penilaian ahli yang kualitatif bisa diterjemahin jadi data kuantitatif buat ambil keputusan penting di dunia nyata. Kayak di industri farmasi itu ya. Betul. Proses ini, yang teknisnya dikenal sebagai elisitasi probabilitas, memang perlu keahlian khusus. Gak sekedar nanya, dok kira-kira berapa persen berhasil gitu ya? Jauh lebih dari itu. Perlu teknik wawancara yang terstruktur, hati-hati, buat benar-benar paham dasar mikirnya si ahli, asumsi mereka, tingkat gak yakinnya mereka. Terus diterjemahin ke angka. Iya, ke format numerik. Kayak distribusi probabilitas gitu, biar bisa dipakai di model keputusan atau analisis resiko. Intinya, bikin keyakinan implisit jadi eksplisit dan terukur. Saya bisa bayangin sih, sebagian orang mungkin agak skeptis ya, ngasih angka ke feeling atau keyakinan ahli. Pasti ada yang begitu. Kayak terlalu menyederhanain intuisi dan pengalaman manusia yang rumit gitu kan. Itu kritik yang valid kok. Dan memang ada batasannya. Jadi tujuannya bukan menggantikan intuisi. Bukan menggantikan sepenuhnya. Lebih ke melengkapi, bikin lebih transparan, dan bisa diuji. Kuantifikasi itu maksa kita lebih eksplisit soal asumsi dan level yakin kita. Biar bisa didiskusiin lebih sistematis gitu ya. Betul. Tapi, penting juga diakui, pendekatan ini bukannya tanpa tantangan atau perdebatan fundamental. Maksudnya? Ya, nggak semua situasi bisa atau bahkan harus dikasih angka probabilitas. Ada perdebatannya juga. Contohnya? Contoh menarik itu dari dunia hukum. Materi ini nyebutin pandangan pengadilan banding di Inggris tahun 2013. Gimana tuh pandangannya? Di sebuah kasus, mereka bilang nggak tepat secara konsep ngasih probabilitas ke kejadian yang udah lewat. Kejadian masa lalu, kayak gimana? Misalnya, apakah terdakwa ada di lokasi X pada waktu Y? Argumen mereka logis sih. Kenapa logis? Kejadian itu kan udah terjadi atau nggak terjadi. Udah pasti 100% atau 0% di dunia nyata. Cuma kita aja mungkin nggak tahu pasti yang mana. Jadi ngasih angka probabilitas di tengah-tengah itu dianggap nggak pas ya? Dianggap nggak sesuai sama mereka waktu itu. Tapi menariknya perdebatannya nggak berhenti di situ ya? Enggak. Materi yang sama juga ngutip pandangan beda dari Hakim Agung Lord Legate beberapa tahun kemudian. Beliau bilang gimana? Beliau berpendapat sah-sah aja pengadilan mempertimbangkan atau bahkan nyatain probabilitas soal kejadian masa lalu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Asalkan penilaian itu didasarkan pada bukti yang ada dan merupakan refleksi dari apa yang dia sebut keyakinan yang dapat dibenarkan, justified belief. Maksudnya keyakinan yang ada dasarnya gitu? Iya, ada alasan logis dan faktual yang kuat di balik angka probabilitasnya, bukan sekedar nebak liar. Oh, jadi ini nunjukin kalaupun di sistem hukum yang utamain fakta, peran penilaian subjektif itu tetap diakui ya? Betul, interpretasi terhadap bukti dalam membentuk keyakinan yang bisa diungkapin secara probabilistik, itu tetap ada tempatnya. Selain perdebatan filosofis ini, ada batasan praktis lain nggak sih? Ada. Materi ini juga nyinggung singkat soal batasan praktis kuantifikasi probabilitas.
ada situasi di mana maksa ngasih angka malah bisa nyesatin. Situasi kayak gimana tuh? Misalnya pas kualitas bukti kita jelek banget, ambigu, atau terbatas banget. Atau dalam situasi yang sangat nggak stabil dan nggak bisa diprediksi, yang disebut deep uncertainty. Di mana masa lalu udah bukan panduan bagus buat masa depan. Jadi kalau kondisinya kayak gitu, maksa pakai satu angka probabilitas malah bahaya ya? Bisa ngasih ilusi kepastian yang bahaya. Ini area yang katanya bakal dibahas lebih lanjut di bab-bab lainnya. Iya, soal ketidakpastian yang lebih radikal. Oke deh, coba kita rangkum sedikit ya apa yang udah kita bahas dari bab 2 ini. Boleh. Jelas banget ya, kemampuan menerjemahin ketidakpastian jadi angka, meskipun banyak tantangannya, bisa jadi alat bantu mikir yang kuat banget. Setuju. Maksa kita lebih jernih soal apa yang kita tahu dan nggak tahu. Betul. Bantu kita evaluasi klaim orang lain lebih kritis, dan ujung-ujungnya bisa bantu bikin keputusan yang lebih terinformasi. Kita lihat contohnya tadi ya, dari keputusan strategis tingkat tinggi sampai perencanaan teknis riset medis. Nah, pemahaman soal konsep-konsep kunci tadi, kayak proper scoring rules, Yang dorong kejujuran, terus pentingnya ngejar kalibrasi biar penilaian kita nyambung sama realitas, perlunya diskriminasi biar bisa bedain kemungkinan, sama ngenalin pola pikir landak yang kaku versus rubah yang adaptif. itu semua perangkat mental yang bisa kita pakai buat ngasah kemampuan kita sendiri ngadepin ketidakpastian. Jadi kalau Anda sering bikin penilaian nih, di kerjaan atau hidup sehari-hari, Coba terapkan prinsip-prinsip ini. Sadar, cari perspektif beda, agregasi, refleksiin cara mikir, metakognisi, akui batas pengetahuan, kerendahan hati. itu bisa bikin perbedaan nyata ya. Sangat bisa. Lebih dari sekedar teknik ya, rasanya pembahasan ini juga ngasih pesan soal pentingnya kerendahan hati intelektual. Betul sekali. Sadar kita bisa salah, keyakinan kita perlu diuji, dunia seringkali lebih rumit dari teori favorit kita, itu langkah pertama jadi penilai ketidakpastian yang lebih baik. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan lebih lanjut setelah pembahasan kita ini. Oke, Materi bab 2 ini kan secara implisit ngajuin pertanyaan lanjutan ya. Oke lah, ngasih angka ke ketidakpastian itu bisa bantu strukturin pikiran kita. tapi Tapi, seberapa besar keyakinan yang seharusnya kita taruh ke angka-angka penilaian kita sendiri itu? pertanyaan bagus. Terutama kalau udah keluar dari ranah kuis atau model terkontrol ya. Nah, itu dia. Masuk ke kerumitan masalah dunia nyata yang penuh nuansa, ambiguitas, faktor tak terduga, Jadi tantangannya bukan cuma ngasih angka ke ketidakpastiannya. tapi juga ngalibrasi keyakinan kita pada angka itu sendiri. Gimana caranya kita bisa nerapin semacam kerendahan hati numerik ini dalam penilaian sehari-hari? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Betul, sesuatu untuk Anda pikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang fokus ke upaya memberi angka pada ketidakpastian dari bab 2 materi Anda. Sama-sama. Selalu menarik membahas ini.